Hai, kembali lagi di channel Festinel Studio Febri House, segmen misteri. Ada updatean terbaru loh. Dan sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Blackbird adalah seorang bajak laut Inggris yang beroperasi sekitar tahun 1716. Ia disebut sebagai bajak laut yang paling sukses di masanya. Blackbird sangat dibenci di berbagai negara karena profesinya ini. Gubernur Virginia akhirnya memerintahkan untuk membentuk Blackbird. Ia mengirim 2 kapal perang yang dipimpin Robert Maynard untuk membunuh Blackbird. Tapi bukannya lari, Blackbird malah menyerang balik kapal-kapal tersebut. Ia juga menghadapi Maynard dan membuat pria tersebut hampir kehilangan jari-jarinya. Hebatnya lagi, pedang Maynard patah saat membacok punggung Blackbird. Ia mendapatkan tebasan di leher tapi masih bisa terus bertarung, meskipun sudah dikeroyok oleh banyak musuhnya. Blackbird terus bertempur sampai napas terakhirnya, dan ketika pertempuran berakhir, ia memiliki 20 luka tusukan dan 5 luka tembakan. Saking susahnya dibunuh, para kru Maynard sampai harus memenggal kepala Blackbird untuk memastikan ia benar-benar mati. Misal, seorang wanita berusia 29 tahun yang mempunyai kebiasaan aneh, yaitu meminum darah hewan. Ketika minum darah, Misal akan merasa sangat bertenaga, tidak hanya diminum langsung. Dia bahkan mencampur darah dalam masakan setiap hari. Dia harus minum darah dalam berbagai suasana. Jika Misal kehabisan darah, dia bisa sangat bad mood. Meski disebut the real life vampire, tapi yang dimiliki Misal adalah darah babi. Ia lebih menyukai rasa darah babi ketimbang darah sapi yang menurutnya terasa lebih asin. Ritual tersebut bisa dilakukan dengan cara menenggak langsung dari gelas, memasaknya terlebih dahulu, atau mencampurnya dengan bahan makanan lain. Walaupun tampak aneh dan menjijikan bagi kebanyakan orang, Misal mengaku meminum darah sama halnya dengan meminum wine. Bila dihitung-hitung, sejak pertama kali minum darah 10 tahun yang lalu, setidaknya sudah 3.785 liter darah yang sudah masuk ke tubuhnya. Eksperimen mematikan. Satu kekejaman paling dikenal selama Perang Dunia II adalah Unit 731 milik Jepang. Unit ini telah melakukan eksperimen mematikan pada 3.000 warga sipil dan tahanan perang. Mereka melakukan banyak percobaan dan mengerikan, misalnya menghilangkan organ tubuh untuk menguji efeknya pada penyakit, atau memasukkannya ke dalam ruangan bertekanan tinggi untuk melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat mata keluar. Sekitar 1 meter pemakaman buah-buahan dan bersarang di tanah, Dodo punah antara pertengahan sampai akhir abad ke-17. Kepunahannya sering dijadikan arketipe karena terjadi dalam sejarah manusia dan akibat aktivitas manusia. Ini adalah satu-satunya kepala burung dodo yang tersimpan di Museum Oxford University. Penampakan dodo terakhir dilaporkan pada tahun 1662, dan pada tahun 1680 burung itu dinyatakan resmi punah. Kisah mistik di balik lagu dangdut Jaran Goyang. Bagi penggemar musik dangdut, lagu Jaran Goyang yang dipopulerkan penyanyi Nela Karisma tentunya sudah tak asing lagi. Lagu ini sering diputar dalam berbagai pertunjukan, sampai-sampai yang bukan penggemar dangdut pun bisa tahu liriknya. Saat kita mendengarkan lantunan musiknya, kita mendengar irama yang ceria dan membuat siapa saja yang ingin bergoyang. Namun, tahukah di balik judul lagu tersebut ternyata sangat berkaitan dengan hal-hal berbau mistis? Dikutip dari Okezone, Sabtu 17 Maret 2018, Jaran Goyang ternyata merupakan salah satu bagian dari sastra lisan yang berupa mantra. Mantra berjenis pengasihan ini pertama kali berkembang di masyarakat suku Osing di Banyuwangi, Jawa Timur.
Suku asing mempercayai adanya 4 ilmu yang terdiri dari ilmu merah, ilmu kuning, ilmu hitam, dan ilmu putih. Ilmu merah berkaitan dengan perasaan cinta, ilmu kuning mengenai jabaran, ilmu hitam untuk menyakiti, dan ilmu putih untuk menyembuhkan. Mantra jaran goyang sendiri termasuk kategori ilmu merah atau dikenal dengan nama pelet. Kendati demikian, mantra ini tidak digunakan untuk menyakiti atau membunuh seseorang, melainkan atau menyatukan 2 orang yang bisa menikah atau memisahkannya dengan orang tercinta. Menurut mitos yang berkembang, mantra jaran goyang pertama kali ditemukan pada masa Kerajaan Belambangan. Kala itu Kerajaan Belambangan dengan diambang kehancuran di mana rakyatnya mulai terpisah-pisah. Agar keturunan mereka tidak tercampur, mereka menikah dengan dasar kekerabatan. Namun sejumlah masyarakat menolak dijodohkan atau tidak direstui oleh keluarga mereka. Disinilah penggunaan mantra jaran goyang berfungsi untuk menyatukan mereka. Sebelum menguasai mantra jaran goyang, seseorang harus melakukan persyaratan antara lain puasa selama 7 hari dan hanya diperbolehkan menyantap 3 kepala nasi setiap sahur maupun saat terbuka. Selama beberapa puasa, mereka juga harus menjaga panca indera dari hal-hal kotor. Setelah proses puasa selesai, mereka diharuskan membaca mantra pelet sebanyak 111 kali saat tengah malam, dibaca 33 kali saat fajar, dan 44 kali saat senja. Saat membaca mantra juga harus membayangkan wajah sang target. Kisah anak indigo yang sempat menikah selama 5 tahun dengan kuntilanak. Fenomena percintaan antara manusia dan makhluk halus sudah pernah terjadi beberapa kali. Tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara lain. Peristiwa tersebut pastinya menghebohkan banyak orang dan membuat mereka penasaran kenapa hal yang dianggap mistis itu bisa terjadi. Ada satu peristiwa mengenai hubungan percintaan manusia dan makhluk halus yang melibatkan anak indigo asal Surabaya bernama Nano. Kisahnya ini mungkin akan membuat bulu kuduk Anda merinding dan menjadi takut. Karena pasalnya ia sempat menikahi makhluk halus yaitu kuntilanak selama 5 tahun dan sekarang sudah berpisah. Ia bercerita kalau dirinya bertemu dengan mantan istrinya itu saat ia masih SMP berusia 12 tahun. Dari kecil memang sudah bisa melihat makhluk halus. Waktu itu saya sedang berjalan dan ada tabrakan di jalan. Yang ditembak saat itu kecelakaan. Itu cewek yang saya sukai. Dan saya melihat seperti ada kabut atau asap dari kepalanya, ujar Nano saat berhasil diwawancara Okezone. Wanita yang meninggal itu diketahui berumur 20 tahun dengan kondisi kepala yang akibat tabrakan tersebut. Namun dengan anehnya adalah Nano mengatakan kalau ia melihat wujud wanita itu dengan kondisi yang masih utuh dan terlihat cantik. Ia pun sampai merasa kalau sudah besar ingin menikah dengan wanita yang cantik seperti dia. 2 hari setelah kecelakaan, saya bertemu dengan cewek itu dan saya langsung bilang sama mama kalau saya ketemu sama cewek yang meninggal gara-gara tabrakan itu. Mama pun gak percaya kalau cewek itu datang. Sampai akhirnya Nana dibawa ke kiai dan ternyata kiai tersebut mengatakan kalau mata batin Nana sudah terbuka dan tidak bisa ditutup. Dari situ Nana sudah mulai sering melihat makhluk halus dan mengaku di awal dirinya takut setiap wanita itu datang pasti ia lari. Pria itu juga mengatakan kalau ia mulai dekat dengan makhluk halus itu ketika ia sering dibantu. Bantunya itu ketika saya lagi nggak punya uang, lalu dia datang dan setiap datang pasti saya nggak lama langsung dapat uang. Tiba-tiba ada orang lewat kasih saya uang padahal nggak kenal dan tiba-tiba di saku celana saya ada uang. Kebetulan ekonomi keluarga saya waktu itu memang lagi kurang, jelas Nano. Nano mulai memberanikan diri untuk berkomunikasi dengan makhluk halus tersebut ketika ia sudah lulus sekolah pada umur 17 tahun. Nano mengatakan bahwa cara dirinya berkomunikasi dengan wanita itu adalah dengan datang ke alamnya. Salah satu orang indigo yang juga teman Nano, Furi Harun, mengatakan bahwa sudah banyak kasus-kasus percintaan antara manusia dengan makhluk halus. Pernikahan di antara Nano dan kuntilanak ini juga dikatakan terjadi melalui mimpi. Nano dibawa ke rumah si makhluk halus lalu ijab kabul seperti biasa dan berhubungan badan pun juga di mimpi.
Mereka berhubungan dari tahun 2011 sampai 2016, ujar Fury. Fury juga menjelaskan kalau mereka manusia dan jin memang bisa berkomunikasi di dunia nyata. Namun untuk ritual pernikahan dan berhubungan badan itu melalui mimpi. Yang menikahkan mereka juga bapak dari jin. Mereka itu memiliki perasaan juga seperti perasaan cemburu, dan pastinya fenomena ini bisa dikatakan berbahaya. Bahaya karena kita berada di dunia yang berbeda dan tidak akan baik untuk manusianya. Namun kembali lagi, motivasi kenapa peristiwa ini bisa terjadi itu apa? Ada yang memang ingin sakti atau meningkatkan ilmu dan lain-lain, jadi motivasinya berbeda, tambahnya. Setelah tahun 2016, Thanos tidak lagi menjadi suami wanita itu. Ia sudah pisah dengan wanita gaib itu dan menjadi laki-laki sebagaimana biasanya setelah ia dibawa ke kiai tersebut. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.